وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang terakhir ini adalah materi tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang perlu juga untuk kita pelajari. Kisah Al-Arqam bin Abil Arqam yang rumahnya menjadi pusat dakwah pertama. Arqam bin Abil Arqam termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Rumah Al-Arqam adalah rumah tempat pusat Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Islam secara diam-diam kepada para pemeluk Islam pertama. Di saat Islam baru mulai diajarkan, Rasulullah SAW memerlukan sebuah tempat yang tenang untuk mengajarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu pemeluk Islam dimusuhi dan disiksa kaum musyrik. Akhirnya beliau memutuskan bahwa rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang terletak di dataran Safa ini adalah tempat yang cocok. Tempat ini letaknya agak terpencil dan tidak menimbulkan kecurigaan. Terbukti selama rumah itu digunakan tidak ada satupun tindakan penyerangan dilakukan orang kafir. Banyak orang kafir Quraisy memeluk Islam di rumah Al-Arqam yang diberkahi itu. Sudah satu orang terakhir yang memeluk Islam di tempat itu adalah Umar bin Khattab. Setelah Umar memeluk Islam, dakwah mulai dilakukan secara terang-terangan. Ketika itu, jumlah kaum muslim telah mencapai 40 orang. Jadi sebelum itu, rumah Arqam telah menjadi sekolah dan tempat berlindung bagi 40 orang pemeluk Islam pertama. Ke-40 orang pemeluk Islam pertama itu dikenal dengan nama As-Sabiqun Al-Awwalun. Mereka beriman ketika banyak orang lain masih ingkar. Kelak mereka akan mengalami hijrah ke seberang lautan di Habasyah dan menempuh berbagai ujian berat lainnya. Al-Arqam bin Abil Arqam termasuk kelompok muhajirin pertama yang hijrah ke Madinah. Ia juga terjun dalam pertempuran Badar. Di perang ini, Rasulullah SAW memberikan rampasan perang berupa pedang kepada Al-Arqam. Baktinya kepada Islam diteruskan dengan terjun ke semua pertempuran genting yang lain. Perserikatan Muhammadiyah menggunakan istilah Darul Arqam dan Baitul Arqam untuk proses kaderisasi yang berlangsung di perserikatan. Nama tersebut diambil untuk menunjukkan bahwa perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta hampir sama dengan perjuangan Rasulullah SAW. Muhammadiyah mendapat inspirasi tentang proses pengkaderan sehingga wadah pengkaderan di Muhammadiyah disebut Baitul Arqam. Demikian materi terakhir yaitu tentang tambahan wawasan umum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.